Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Dan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Oke, sekarang kalian lihat gambar ini. Ini gambar permainan apa, yuk? Ini adalah gambar permainan bakia. Dan sebelum melakukan permainan bakia, kamu harus memperhatikan hal berikut. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. 2. Masukkan masing-masing ke dalam tali bakia. 3. Anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. 4. Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. 5. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. 6. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan, kiri, kanan, kiri, seperti itu ya. 7. Cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan yang semakin baik dan kompak. Kemudian 8. Kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan nomor 1. Apakah kelompokmu berhasil mencapai tujuan tepat waktu? Mengapa? Ya, ini anak-anak jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar sudah kompak, kalian pasti akan menang. Misalkan ini Bunda kasih contoh jawabannya, iya, kelompok saya berhasil mencapai tujuan tepat waktu karena kami bekerja baik. Itu kalau kalian jawabannya iya, dan kalau kalian bekerja sama pasti kalian akan menang. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana pengaruh gerak yang dilakukan setiap anggota kelompok terhadap pencapaian tujuan dalam permainan? Nah, jadi anak-anak, gerak yang dilakukan oleh anggota kelompok mempengaruhi gerak dalam kelompok. Artinya, jika salah satu anggota tidak bisa mengikuti gerakan kelompok, maka kelompok tersebut akan sulit mencapai tujuan terlebih dahulu, alias akan didahului oleh kelompok yang lain. Ya, artinya kalah gitu ya. Kemudian nomor 3. Apa kesulitan yang kamu hadapi saat bermain bakia? Kesulitan yang dihadapi adalah menggabungkan gerak kelompok agar dapat bergerak secara bersamaan. Itu yang agak sulit ya. Selanjutnya untuk nomor 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman satu kelompok saat bermain bakia? Terhadap teman satu kelompok kami saling menghargai karena kemampuan masing-masing anggota kelompok berbeda-beda. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun tersebut tak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Oke, saat bermain bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang dititipkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya lagi. Oke, dan sekarang kalian cari tahu ya, apa bagian-bagian dari indera pendengar dan bagaimana cara merawatnya, bagaimanakah juga cara kerjanya, serta apa saja fungsinya. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama ya untuk indera pendengar. Yang pertama untuk bagian-bagiannya yaitu ada daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf rumah siput, gendang telinga, liang dengar, dan saluran tuba estasius dan serambi. Kemudian di sebelah kanannya, bagaimana sih cara merawatnya? Yang pertama, menjaga kebersihan telinga. Kedua, jangan terlalu sering mendengarkan suara yang terlalu keras, seperti suara sound musik yang keras. Kemudian cara kerja. Suara masuk ke dalam telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Kemudian getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Oleh saraf,
diteruskan sampai ke dalam otak sehingga kita dapat mendengarnya. Jadi seperti itu cara kerja indera pendengar. Selanjutnya, fungsi dari indera pendengar. Yang pertama, telinga merupakan indera untuk mendengar. Yang kedua, telinga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi seperti pembelajaran sebelumnya. Namun, kali ini kamu harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Kamu bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukanlah permainan bunyi bersama dengan teman kelompokmu. Secara bergantian, kamu bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan temanmu. Yang pertama, ambillah berbagai macam benda. Yang kedua, kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Yang ketiga, bunyikan benda secara bergantian. Minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Lalu, tebak sumber bunyi benda dengan temanmu secara bergantian. Kemudian, tulis laporanmu ya. Apa nama percobaannya? Apa tujuannya? Apa saja alat dan bahannya? Bagaimana langkah kerjanya? Hasil percobaan dan bagaimanakah kesimpulannya? Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama. Untuk nama percobaannya yaitu benda bergetar sebagai sumber bunyi. Lalu, tujuan percobaannya yaitu untuk menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan cara perambatan bunyi. Kemudian, alat-alatnya ada ember, kaleng biskuit, botol minuman, dan tempat sampah plastik. Oke, untuk langkah kerjanya ini sama ya seperti yang di halaman 104 tadi, yaitu ambillah berbagai macam benda. Kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Secara bergantian, bunyikan benda. Minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Bergantianlah dengan temanmu untuk menebak sumber bunyi. Kemudian untuk hasil percobaannya. Setelah dilakukan percobaan, siswa dapat menebak asal suara. Namun juga beberapa kali salah menebak asal suara. Suara yang paling sering ditebak adalah kaleng biskuit karena suaranya paling keras. Sementara botol minuman sulit untuk ditebak. Jadi kesimpulannya adalah benda bergetar dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan sumber bunyi merambat melalui udara. Jadi awalnya benda itu bergetar dulu. Lalu dari getaran itu benda tersebut akan menghasilkan bunyi anak-anak. Nah, bunyi yang tadi yang dihasilkan dari sumber bunyi itu tadi merambatnya itu ya melalui udara anak-anak. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 106. Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah mencerita tentang tong sampah gotong royong. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram berikut. Oke, Bu Nina tampilkan lagi untuk paragraf pertama dalam teks tong sampah gotong royong yang bisa kalian lihat di kitab tema kalian halaman 86. Nah, ini dia teksnya di paragraf pertama. Kira-kira apa ya gagasan pokok dari paragraf pertama ini? Sudahkah kalian berpikir? Oke, langsung saja Bu Rina katakan untuk gagasan pokok pada paragraf pertama ini yaitu warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Nah, seperti kalian lihat ya, ini berada pada baris kedua. Dan untuk gagasan pendukungnya, warga berkumpul di lapangan kampung yang telah senam pagi pada hari Minggu ini. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuah, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Selanjutnya, ini adalah paragraf yang kedua. Kalian cari dulu mana yang merupakan gagasan pokok. Sudahkah kalian berpikir? Kalian bisa mempause video ini dulu untuk mencari tahu apakah gagasan pokoknya. Sudah? Oke, langsung saja. Gagasan pokok pada paragraf kedua ini yaitu warga bergotong royong menyiapkan tong sampah baru, seperti yang kalian lihat di kalimat kedua dari paragraf kedua ini.
Lalu untuk penjelasan yang lainnya itu merupakan gagasan pendukung ya anak-anak, yang bisa kalian lihat di tulisan ini. Kalian bisa pause video ini dulu untuk mempelajarinya. Oke, selanjutnya ini adalah paragraf yang ketiga. Manakah gagasan pokoknya? Kalian pikir dulu dan pause video ini dulu pastinya. Sudah? Oke, langsung saja untuk gagasan pokok pada paragraf kedua ini, yaitu warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Dan kalian bisa menemukannya di tengah-tengah paragraf ya. Kemudian untuk yang lainnya sama seperti yang tadi, merupakan gagasan pendukungnya. Oke, sekarang kita menuju ke pembelajaran 4 yang bisa kalian lihat di kitab halaman 110. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Oke, sekarang di sini terdapat teks yang berjudul "Perbedaan Bukanlah Penghalang". Mari kita baca bersama-sama ya. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali, Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak, walaupun berbeda-beda. Bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Dari teks di atas, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulis pada tabel berikut ini ya. Kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari masing-masing paragraf dari bacaan yang tadi telah kita baca bersama-sama. Kerjakan dengan benar ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Burina, jangan lupa sholat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Burina doakan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.